Halo semua, kali ini gue ingin memberikan review atau pendapat gue mengenai Poco F4. Setelah mendapatkan update, apakah update tersebut memberikan kinerja yang oke di Poco F4? Dan apakah Poco F4 ini smartphone terbaik di harga 5 jutaan? Mari simak. Selanjutnya itu gue mendapatkan Poco F4 ini dengan harga 5,4 juta dengan kondisi baru. Untuk versinya yaitu 8/256 GB versinya. Untuk spesifikasi akan gue tampilkan sebagai berikut. Oke, lanjut ke bagian desain. Untuk desain jujur ini desainnya gue suka banget karena desain ini mengkotak dengan ikut trending. Maksud saya ikut tren di tahun 2022 ini. Jujur desain kotak begini gue suka dan di genggaman ya cukup enak, pas gitu, nggak tajam. Sebelumnya gue juga pakai Poco F3. Ya Poco F3 itu desainnya lengkungannya membulat ya, mengikuti desain di tahun sebelumnya, tapi jujur gue lebih suka desain mengkotak ini. Untuk build quality-nya gimana bang? Untuk build quality-nya itu menggunakan bagiannya kaca, belakangnya untuk kaca belum diketahui jenisnya apa, depannya Gorilla Glass 5 dan frame-nya menggunakan plastik. Oh ya, untuk bagian belakangnya itu flat, yang gue sebutkan itu kotak, mengkotak gitu kayak seperti ala-ala brand buah. Untuk ketebalannya ini Poco F4 7,7 mm. Poco F4 ini yang gue rasa walaupun sedikit gue rasa kayak lebih tebal gitu dari F3. Sedikit banget, tapi gue rasa di genggaman ya cukup enak-enak aja gitu. Bodinya juga terasa solid karena itu bagiannya kaca. Semoga aja di Poco selanjutnya, Poco F5 jangan plastik gitu, bagian belakangnya tetap kaca. Oke, untuk di genggaman satu tangan gimana bang? Untuk di genggaman satu tangan ya gitu deh. Kalian tahu sendiri Poco F4 ini cukup besar tangan layarnya dan cukup cukup berat lah, sedikit berat kalau bagi gue sih. Kalau gue rasa gue kan ya laki gitu ya, nggak masalah bagi gue, ini emang nggak masalah emang untuk satu tangan. Cuma kalau untuk cewek kayaknya enggak deh. Untuk pegang satu tangan cukup pegel, kalau kelamaan jangan pegang satu tangan ya. Oke, lanjut ke display. Jujur displaynya terbaik lah. Jujur terbaik menggunakan Full HD AMOLED E4 dari Samsung 120 Hz. Sudah SDR10, DCI-P3, Wi-Fi L1 untuk Netflix-nya. Serta bisa ada Dolby Vision di Netflix. Itu mantep banget. Jujur kalau display, kalau kasih nilai 1-10 gue kasih nilainya 9,5. Layarnya bener-bener jujur bagus banget, puas. Semoga aja di Poco F5 yang gue pesen lagi dari Xiaomi jangan sampai Poco F5 AMOLED-nya turun gitu. Ini jujur bagus AMOLED-nya. Untuk touch sampling-nya itu 120 Hz dan 360 Hz sampling rate-nya. Ya emang Poco F4 ini dituju untuk juga bermain game sih, performa. Jadi wajar kalau misalnya touch sampling-nya agak besar. Lanjut ke speaker dan tes mikrofon. Untuk kualitas speakernya gue lihat kalian bisa diketahui dulu bahwa Poco F4 ini menggunakan dual speaker atas bawahnya, tidak dual stereo, melainkan dual speaker atas bawah dan disertai Dolby Atmos. Untuk kualitasnya gimana? Kualitasnya gue rasa bagus, kencang, treble oke, dan tidak pecah. Seperti di Poco F3 lah audionya, walaupun ada peningkatan dikit, gue rasa kualitas speakernya bagus. Untuk kualitas mikrofonnya bagaimana bang? Wah, kualitas mikrofonnya bener-bener banyak peningkatan gitu. Dari gue user Poco F3, yang gue coba mikrofonnya di F3 itu walaupun oke tapi nggak banget gitu. Untuk di Poco F4 ini banyak peningkatan karena udah pakai dual mikrofon, dan kalian bisa dengar saja kualitas mikrofonnya tersebut. Kali ini gue akan tes mikrofon Full HD 60 fps resolusinya, dan gue ingin tes mikrofon dari Poco F4 bagaimana kualitas mikrofonnya di luar ruangan ini. Kalian bisa cek sebagai video berikut. Ini lokasi gue berada di Kerawang, tepatnya di GOR olahraganya Kerawang. Ya seperti ini kualitas GOR dari Kerawang. Ya, cukup bagus, fasilitasnya ada banyak sih, basket, volley,
badminton dan lainnya. Ini juga untuk tempat track jogging. Ini gue sekalian tes mikrofonnya ya di resolusi Full HD 60 fps. Gue rasa kualitas mikrofonnya ini bagus, renyah, dan terdengar jelas. Benar-benar peningkatannya, good job Xiaomi. Gue suka banget sama kualitas mic-nya. Oke, lanjut ke kamera. Untuk kameranya Poco F4 ini dibekali dengan 64 megapiksel, bukaannya f1.7.9, OmniVision OV 64p dan 8MP makro dan 2MP depth. Untuk bagian kamera depannya ini 20 megapiksel f2.4 menggunakan sensor Sony IMX596. Sejauh pengujian gua, kualitas foto dari Poco F4 ini memang tergolong bagus. Pada kondisi cahaya yang ideal, detail yang ditangkapnya tinggi dan reproduksi warnanya pun terlihat hidup dengan kontras yang pas dan akurasi warna yang baik. Untuk peredaman noise-nya minim lah, tidak sampai mengurangi ketajaman gambarnya, dan dynamic range-nya juga cukup luas. Ya, terbantu dengan ISP dari Snapdragon 870 juga sangat membantu untuk processing fotonya. Oke, lanjut ke bagian mode potretnya. Untuk mode potretnya ya so-so lah, nggak gue harapin sih. Yang gue harapin kamera utamanya, pokoknya kamera pendampingnya itu enggak sih, walaupun wide angle, ultra wide, depth atau apalah, di Poco F4 ini enggak, kurang. Kamera utama dan kamera depannya oke. Untuk OIS-nya bagaimana bang? Ya kalian jangan diharapkan lah ya untuk kualitas OIS di smartphone yang bukan flagship, walaupun OIS yang membantu di bagian untuk sektor fotonya, tapi untuk kualitas videonya OIS-nya ya gitu deh. Kalau gue kasih nilai 1-10, gue kasih nilainya 7,5. Kualitas OIS yang ya kalian jangan berharap tinggi, walaupun kualitas fotonya sama videonya sebenarnya jujur bagus, tapi OIS-nya yang nggak bisa sih. 4K-nya juga ya bagus. 4K-nya udah nyampe 4K 60 fps, tapi kalau di OIS-nya 4K 60 fps ini nggak nyala sama 1080p-nya. Gue nggak tahu ini nyala apa kagak, kalian bisa lihat aja video berikutnya. Oke, ini adalah resolusi 4K 60 fps tetap di Poco F4, kameranya default. Dan ini adalah kualitas Full HD 60 fps dari Poco F4. Saya cek diam dulu ya biar bisa ngeliat kualitas warnanya kalian. Oh ya, ini ada di mana? Di mana bang? Ini lokasinya ada di Gor Kerawang, ini istilahnya tempat olahraga Kerawang. Bagian gaming dan benchmark. Untuk bagian gaming ya kalian bisa tahu Poco F4 ini emang dituju untuk performa. Ya gue rasa selama gue main sih Poco F4 ini belum menerima kekurangan gitu. Jujur emang performanya bagus sih. Gue main game, pernah sih main game gue 3 jam. Gue rasa hanya hangat-hangat aja gitu, nggak nyampe panas berlebihan. Karena emang udah dilengkapin sistem cooling 2.0 sih. Dan 870 ini cukup stabil, nggak throttling gitu. Emang nih 870 jos banget sih. Untung jangan pakai 88. 870 terbaik lah. Untuk benchmark dan lain-lain kalian bisa simak aja ya. Ya untuk benchmarknya seperti ini. Lanjut ke bagian baterai. Untuk baterainya dibekali 4500 mAh dan 67 watt. Untuk baterai jujur gak istimewa, karena gue baru beli aja bisa casnya 2 kali. Emang digebir performa Poco F4, jadi gue rasa sistemnya emang gak bisa hemat daya gitu. Walaupun bisa sih di pengaturan di bla 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 gituin lah, kalian tahu. Cuma itu ribet banget. Emang
Untungnya aja maksud saya dibekali 67 watt, jadi bisa gue maafin sih kekurangannya ini. Bisa cas 2 kali juga. Kesimpulan. Oke guys, untuk kesimpulannya. Belum kesimpulan, sorry. Lanjut ke MIUI. Bagaimana bang untuk MIUI-nya? Untuk MIUI, selama gue pakai Poco F4 ini belum menemukan masalah. Jujur, serius belum menemukan masalah atau bug gitu. Gue merasa MIUI ini semakin hari semakin membaik. Saya seriusan, ini semakin hari MIUI makin membaik. Yang gue suka tuh dari MIUI itu ada gesturnya. Ini gestur di MIUI ini udah kayak setara di Google Pixel gitu. Smooth banget, gerakan kiri kanannya juga nggak patah gitu. Lancar, enak, pokoknya ada gitu. Tapi ada sih yang gue mention itu di fitur Android 12 namanya fitur palette warna. Kenapa bang emang di MIUI? Ya itu aneh. Ketika digunakan di MIUI nih, palette warnanya itu justru mengikuti warna di wallpaper, gak ada untuk pilihan. Gak ada pilihan kayak seperti One UI 4.1 gitu. Ada pilihan opsi gak usah mengikuti warna dari wallpaper tersebut. Kalian bisa lihat deh fitur palette warna di One UI 4.1 ini emang terbaik sih One UI ini. MIUI harus belajar sih. Mungkin ini harus PR bagi Xiaomi diperbaikin di kedepannya. Oke, lanjut ke plus minus. Plus yang gue suka di Poco F4 ini adalah adanya opsi varian 256GB. Karena pesaing di sebelahnya itu mendapatkan opsi 128GB. Snapdragon 870 dan dukungan developer komunitasnya banyak. Itu yang gue suka. Kualitas mikrofonnya, layarnya, serta haptic feedbacknya emang jos banget sih. Udah Z-axis linear motor terbaik banget, emang haptic feedbacknya nikmat. Untuk minusnya itu MIUI, walaupun yang gue sebutkan semakin hari semakin membaik, tapi gue rasa ada beberapa kekurangan yang harus diperbaikin oleh Xiaomi. Kameranya, walaupun kameranya emang adanya OIS, tapi gue rasa emang kameranya nggak oke. Walaupun sebenarnya emang Poco F4 ini dituju untuk performa, bukan. Sebenarnya emang maksud saya Poco F4 ini all round, cuma kameranya harus ada beberapa perbaikan. Serta itu yang terakhir ada ketahanan baterainya. Ketahanan baterainya tidak jos, hanya mendapatkan 2 kali ngecas. Walaupun bisa sih di setting pengaturan, tapi itu ribet banget. Adanya iklan, walaupun iklannya bisa dimatikan, emang itu faktor sih kenapa Poco F4 bisa murah, karena menggunakan budget juga. Oke, kesimpulan, sama seperti pendahulunya, Poco F4 merupakan perangkat yang menawarkan performa ala flagship guys. Dengan harga yang lebih terjangkau, bedanya kini tambahan OIS. Walaupun OIS yang gue bilang tidak terlalu wow gitu. Chargingnya juga cukup kencang, termasuk menggiurkan juga harganya. Namun upgrade menawarkan belum terlalu signifikan sih dari F3 yang gue pegang gitu. Oke, Poco F4 ini cocok untuk siapa bang? Poco F4 ini cocok untuk pelajar atau mahasiswa yang menginginkan performa istimewa, mantap untuk belajar, bikin konten atau bermain game. Gamer sih tentunya, karena dilengkapin Snapdragon 870 dan dukungan komunitas yang lainnya. Konten kreator walaupun ada OIS, mungkin kalian bisa melewatkan ini sih. Konten kreator kayaknya enggak deh, jangan. Karyawan yang mobile emang jujur sih performanya kencang, bisa bolak-balik tanpa di-kill latar belakangnya gitu. Background app-nya karyawan yang mobile ini terbaik. Penggemar film, nonton film gitu atau YouTube video dan lain-lain, display Poco F4 terbaik. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah atau apapun, tolong dimaafkan dan terima kasih.